Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah telah bersabda, diriwayatkan dari Malik bin Sya'syah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengisahkan kepada mereka perihal malam Isra Mi'raj yang beliau jalani. Ketika aku berbaring di Al-Hatim atau di Al-Hijr, tiba-tiba aku didatangi oleh seorang, kemudian dia membelah tubuhku pada bagian antara ini dan ini, kata perawi, antara kerongkongan hingga perut sebatas pinggang. Lalu dia mengeluarkan hatiku. Kemudian sebuah nampan emas penuh dengan iman dibawa ke hadapanku. Lalu hatiku dicuci, kemudian diisi penuh dengan iman. Kemudian dikembalikan lagi. Berikutnya seekor hewan yang lebih kecil dari bihal dan lebih besar dari keledai dibawa kepadaku. Kata perawi, hewan tersebut adalah buruk, yang jangkauannya, langkahnya amat jauh sekali. Aku dinaikkan di atas hewan itu. Kemudian Jibril membawaku pergi hingga tiba di langit yang paling rendah. Jibril minta dibukakan pintu. Kemudian dia ditanya, siapa itu? Dia menjawab, Jibril. Dia tanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dia ditanya lagi, Muhammad dipanggil untuk Mi'raj. Dia menjawab, iya. Dia katakan, selamat datang Muhammad. Sekarang telah tiba kunjungan terbaik. Maka pintu langit yang pertama dibuka. Ketika aku masuki langit pertama, di situ ada Adam. Kata Jibril, ini ayahmu Adam, ucapkan salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam kepada Adam. Kemudian dia menjawab, salamku, kata Adam, selamat datang putra yang soleh dan nabi yang soleh. Berikutnya Jibril mengajakku naik ke langit kedua. Jibril minta di depan pintu. Lalu dia ditanya, siapa itu? Dia menjawab, Jibril. Dia ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dia ditanya lagi, Muhammad dipanggil untuk Mi'raj. Dia menjawab, ya. Dikatakan, selamat datang Muhammad. Kini kunjungan terbaik telah tiba. Maka pintu langit yang kedua dibuka. Ketika aku masuk ke langit kedua, di situ ada Yahya dan Isa. Keduanya adalah saudara sepupu dari jalur ibu. Kata Jibril kepadanya, ini Yahya dan Isa, ucapkan salam kepada mereka. Maka aku pun mengucapkan salam kepada mereka. Lalu mereka menjawab salamku, mereka mengatakan, selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Berikutnya Jibril mengajakku naik ke langit ketiga. Jibril minta dibukakan pintu. Dia ditanya, siapa itu? Dia menjawab, Jibril. Dia ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dia ditanya lagi, Muhammad dipanggil untuk Mi'raj. Dia menjawab, iya. Dikatakan, selamat datang Muhammad. Ini kunjungan yang terbaik telah tiba. Maka pintu langit yang ketiga dibuka. Ketika aku masukinya, di situ aku bertemu Yusuf. Kata Jibril padaku, ini Yusuf. Ucapkanlah salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam kepadanya. Lalu dia menjawab, salamku. Kata Yusuf kepadaku, selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Berikutnya Jibril mengajakku naik ke langit keempat. Jibril minta dibukakan pintu. Lalu dia ditanya, siapa itu? Dia menjawab, Jibril. Dia ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dia ditanya lagi, Muhammad dipanggil untuk Mi'raj. Dia menjawab, ya. Dikatakan, selamat datang Muhammad. Kini kunjungan terbaik telah tiba. Maka pintu langit yang keempat dibuka. Ketika aku masukinya, di situ aku bertemu dengan Idris. Kata Jibril padaku, ini Idris. Ucapkan salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam kepadanya. Lalu dia menjawab salamku. Kata Idris kepadaku, selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Berikutnya Jibril mengajakku naik ke langit kelima. Jibril minta dibukakan pintu. Kemudian dia ditanya, siapa itu? Dia menjawab, Jibril. Dia ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dia ditanya lagi, Muhammad dipanggil untuk Mi'raj. Dia menjawab, iya. Lalu dikatakan, selamat datang Muhammad. Ini kunjungan terbaik telah tiba. Ketika aku masuk ke pintu kelima, di situ aku bertemu dengan Harun. Ketika kata Jibril padaku, ini Harun. Ucapkan salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam kepadanya. Lalu dia menjawab salamku. Kata Harun, selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Berikutnya Jibril mengajakku naik ke langit keenam. Jibril minta dibukakan pintu. Lalu dia ditanya, siapa itu? Dia menjawab, Jibril. Dia ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dia ditanya lagi, Muhammad dipanggil untuk Mi'raj. Dia menjawab, ya. Penjaga langit keenam berkata, selamat datang Muhammad. Sekarang kunjungan terbaik telah tiba. Ketika aku masuk ke langit keenam, di situ aku bertemu dengan Musa. Kata Jibril kepadaku, ini Musa. Ucapkan salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam kepadanya. Kemudian dia menjawab salamku.
Kata Musa, selamat datang, saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Ketika aku meninggalkan Musa, dia menangis. Kemudian dia tanya, mengapa kamu menangis? Musa menjawab, karena ada seorang rasul yang diutus sudah aku dengan pengikutnya yang masuk surga jauh lebih banyak daripada pengikutku yang masuk surga. Berikutnya Jibril mengajakku naik ke langit ke-7. Jibril minta dibukakan pintu, lalu dia ditanya, siapa itu? Dia menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dia tanya lagi, Muhammad dipanggil untuk Miraj? Dia menjawab, ya. Penjaga langit ke-7 berkata, selamat datang Muhammad, ini kunjungan terbaik telah tiba. Ketika aku masuk ke langit ke-7, di situ ada Ibrahim. Kata Jibril kepadaku, ini ayahmu Ibrahim. Ucapkan salam kepadanya. Aku pun mengucap salam kepadanya. Kemudian dia menjawab salamku. Kata Ibrahim kepadaku, selamat datang putra yang soleh dan nabi yang soleh. Setelah itu, Sidratul Muntaha diperlihatkan kepadaku. Aku melihat pepohonan di Sidratul Muntaha, rindang dan asri, bagai pilar-pilar berjajar di Taman Hajar. Daunannya lebar, selebar telinga gajah. Kata Jibril, ini Sidratul Muntaha. Di situ terdapat 4 sungai, masing-masing adalah 2 sungai yang tersembunyi dan 2 sungai yang tampak jelas. Aku bertanya kepada Jibril, apa 2 sungai itu masing-masing? Jibril menjawab, 2 sungai yang tersembunyi itu adalah 2 sungai surga. Dengan 2 sungai yang tampak jelas itu adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Setelah itu Al-Baitul Ma'mur diberikan kepadaku yang setiap hari dikunjungi oleh 70.000 malaikat. Kemudian segelas khamar, segelas susu dan segelas madu dibawa kepadaku. Lalu aku memilih susu. Kata Jibril kepadaku, susu itu maksudnya adalah kesucian. Kemudian aku menerima kewajiban sholat sebanyak 50 kali dalam setiap sehari semalam. Ketika aku kembali, aku bertemu Musa. Kemudian dia bertanya padaku, kamu melihat perintah apa? Aku menjawab, aku melihat perintah sholat 50 kali dalam setiap sehari semalam. Kata Musa, sungguh umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Demi Allah, aku sudah mencobakan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Juga sudah aku cobakan kepada orang-orang pilihan dari Bani Israel. Kembalilah kepada Tuhanmu untuk meminta keringanan demi umatmu. Kata Muhammad, maka aku menghadap lagi kepada Allah untuk meminta pengurangan. Kemudian Allah memberiku pengurangan 10 waktu dalam sehari semalam sehingga tinggal 40. Ketika aku kembali, aku bertemu Musa lagi. Kemudian dia mengatakan seperti apa yang telah dikatakan kepadanya. Aku pun menghadap lagi kepada Allah untuk meminta pengurangan. Lalu Allah memberiku pengurangan 10 waktu sehingga tinggal 30 waktu. Ketika aku kembali, aku pun bertemu Musa lagi. Kemudian dia mengatakan seperti apa yang telah dikatakan sebelumnya. Lalu aku menghadap lagi kepada Allah untuk meminta pengurangan. Maka Allah memberiku pengurangan 10 lagi sehingga tinggal 20. Ketika aku kembali, aku bertemu Musa lagi. Lalu dia mengatakan seperti apa yang telah dikatakan sebelumnya. Aku pun menghadap lagi kepada Allah untuk meminta pengurangan. Lalu Allah memberiku pengurangan 10 lagi sehingga perintah yang aku terima tinggal 10 kali sholat dalam setiap sehari semalam. Ketika aku kembali, aku bertemu lagi dengan Musa. Lalu dia mengatakan seperti apa yang telah dikatakan sebelumnya. Aku pun menghadap Allah untuk meminta pengurangan. Lalu Allah memberiku pengurangan 5 lagi. Sehingga perintah sholat yang aku terima tinggal 5 kali dalam setiap sehari semalam. Ketika aku kembali, aku bertemu dengan Musa. Kemudian dia bertanya lagi. Tinggal 5 kali dalam setiap sehari semalam. Kata Musa, sungguh umatmu tidak mampu melakukan sholat 5 kali dalam setiap sehari semalam. Karena aku sudah mencobakannya kepada orang-orang sebelum kamu. Juga kepada orang-orang pilihan Bani Israel. Kembalilah kepada Tuhanmu untuk meminta keringanan demi umatmu. Nabi Muhammad SAW menjawab, aku sudah minta pengurangan berkali-kali kepada Allah. Sehingga aku merasa malu dengan perintah 5 kali sholat dalam setiap hari semalam. Aku merasa lega. Aku berserah diri kepada Allah. Maka aku meninggalkan Musa. Aku mendengar suara. Aku sudah memberikan perintahku. Dan aku sudah mengurangi beban hamba-hambaku. Hadis riwayat Bukhari nomor 3887. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada. Semoga Allah merahmati kita dalam kehidupan kita sehari-harinya. Amin amin ya rabbal alamin.